Puji syukur marilah kita menjadikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat taufik hidayahnya kepada kita semuanya. Pagi hari ini banyak sekali nikmat yang telah kita rasakan, telah kita terima. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan, dan juga nikmat-nikmat yang lain. Untuk itu, marilah bersama kita ikrarkan rasa syukur kita ini dengan mengucap tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri tauladan kita, uswah hasanah kita. Kita selalu berharap kelak di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatnya ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, marilah pagi hari ini kita awali majelis kita dengan amalan membaca surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, semoga amalan kita pagi ini diterima Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan keberkahannya ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, sudah hadir di tengah-tengah kita beliau Ustaz Muhammad Taulut yang akan melanjutkan materi tentang sholat khusyuk. Sudah bawa catatan semuanya, sampul, sudah nanti siap dicatat. Kemungkinan nanti setelah ini juga akan ada pertemuan lagi dengan beliau, tapi jadwalnya kapan? Karena kemarin kan beliau menjelaskan materinya itu kalau sekali duduk bisa berapa jam, Pak? 6
6 jam. Nah ini karena ya orang Lembian itu kalau duduk lama-lama kan kata yang boten kiat. Jadi 6 jam nanti dibagi-bagi mawon. Kemarin sudah berapa jam, hari ini berapa jam, nanti berapa jam. Insya Allah yang penting kita rawuh di majelis ini sudah mendapatkan keberkahan, ilmunya nanti juga insya Allah juga mendapatkan. Selanjutnya nanti Ustadz akan menyampaikan materi-materinya, kita bersama-sama menyimak. Dan monggo Ustadz, waktu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan belajar tentang sholat. Belajar tentang sholat. Kenapa kita perlu belajar tentang sholat? Karena banyak dari kita sudah sholat sebelum belajar. Sudah sholat sebelum belajar. Banyak dari kita yang belum selesai belajarnya kemudian sudah melaksanakan sholat. Anak-anak kecil di masjid itu bagus ya, umur 3 tahun, 4 tahun sudah ke masjid ya. Walaupun kadang-kadang rame gitu ya, tapi itu dilatih. Sayangnya ketika kemudian makin dewasa, tambah dewasa, itu kemudian latihannya tidak dilengkapi. Nah insya Allah hari ini kita melengkapi yang kurang-kurang dari belajar sholat. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, sudah diterangkan sebelumnya bahwasanya sholat adalah amalan yang dihisab pertama kali. Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Dihisab pertama kali adalah sholat. Bukan umrohnya, bukan hajinya, bukan sedekahnya dan lain-lain, tapi adalah sholat. Fa in shaluhat shaluha sa'iru 'amali wa in fasadat fasada sa'iru 'amali. Apabila baik sholatnya, baik seluruh amalannya. Apabila buruk sholatnya, buruk seluruh amalannya. Mohon maaf, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, zina itu keji atau tidak? Keji. Korupsi itu keji atau tidak? Keji. Mencuri, begal itu keji atau tidak? Tapi meninggalkan sholat itu lebih keji daripada zina, lebih keji daripada korupsi, lebih keji daripada mencuri, membunuh. Ini hal yang kita lakukan sehari-hari. Karena seringnya kita lakukan, kadang-kadang kita remehkan. Makanya pesannya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nabi Muhammad sebelum wafatnya as-shalah, as-shalah. Wasiat para nabi-nabi terdahulu adalah sholat. Sholat. Maka betapa miris ketika kita masih menemukan
saudara-saudara kita di lingkungan kita yang masih sering meninggalkan sholat. Bahkan ada yang mengatakan 1 kali saja meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka itu bisa dihukumi kafir. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka orang-orang saleh nasihatnya kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya tidak lain dan tidak bukan adalah sholat. Maka ini penting sekali untuk kita menjaga sholat kita dan juga menjaga sholat keturunan-keturunan kita. Mohon maaf Bapak Ibu, bahkan tidak sedikit orang-orang yang saleh ya, kemudian anak cucunya tidak menjaga sholat-sholatnya. Ini tidak sedikit. Nah, kalau kita tidak merasa sebagai orang yang saleh, maka orang yang saleh saja bisa anak cucunya itu ringan meninggalkan sholat. Kalau kita merasa kita ini belum saleh atau tidak saleh, maka effort kita, usaha kita harus lebih besar lagi kepada anak-anak kita untuk mengingatkan sholat. Bahkan kata Rasulullah, kalau 10 tahun gak mau sholat, pukul kata Rasulullah. Ini bukan ahli parenting yang bilang, ini Rasulullah langsung yang bilang. 10 tahun gak mau sholat, pukul. Nah kalau 30 tahun gak mau sholat, diapakan? Ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, next. Dalam sehari kita mendengar panggilan ini 5 kali 3, 15 kali. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Azan 2 kali, qomat 1 kali di 5 waktu sholat. Di 5 waktu sholat. Hayya 'alas shalah artinya marilah kita sholat. Kemudian dilanjutkan dengan hayya 'alal falah. Jadi syarat untuk mendapatkan al-falah, apa itu al-falah Bapak Ibu sekalian? Kemenangan. Syarat untuk mendapatkan kemenangan adalah sholat. Coba kita lihat. Qad aflahal mu'minun. Aflaha dari kata-kata falah. Sungguh sudah beruntunglah orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, menjaga salatnya. Ulaika humul warisun. Beruntungnya itu apa? Beruntungnya adalah mereka akan mewarisi alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, yaitu mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Ini adalah keberuntungan bagi orang-orang yang beriman, yang senantiasa menjaga sholat, termasuk menjaga khusyuk dalam sholat. Selanjutnya, di antara janji-janji yang manis-manis tadi tentang menjaga sholat, ternyata ada ancamannya juga. Dan ini sering kita dengar, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Apalagi yang enggak sholat. Jangan dikira orang yang sholat itu celaka, kemudian aku enggak usah sholat. Nah ini berarti lebih bodoh lagi. Fawailul lil musallin, orang yang sholat saja masih bisa celaka. Siapa mereka? Alladzina hum an sholatihim
sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Kadang sholat, kadang enggak. Sholatnya dientar-entar, sholatnya tidak diusahakan untuk khusyuk. Memang khusyuk itu Bapak Ibu sekalian itu bukan syarat dari sholat memang. Sholat kemudian harus khusyuk, harus sampai kepada kekhusyuan puncak itu tidak memang. Tapi dalam sholat kita wajib untuk berusaha khusyuk. Bagaimana mendapatkan sholat yang khusyuk nanti akan kita bahas next. Khusyuk itu Bapak Ibu sekalian, ulama menegaskan ya, ada banyak kriteria. Tapi kebanyakan itu tidak lepas dari dua hal ini. Hudurul qalb wa tafahumil ma'an. Hadirnya hati ya. Kebanyakan ulama ini pasti dua ini ada. Walaupun ada yang 5, ada yang 7, tapi pasti dua ini ada. Hudurul qalb wa tafahumil ma'ani. Hadirnya hati itu yang pertama, kemudian yang kedua memahami makna daripada sholat itu sendiri. Makanya kadang-kadang Bapak Ibu sekalian ada yang nggak paham arti bacaan sholat, tapi bisa sampai nangis-nangis sholatnya. Kadang-kadang ada, mungkin lagi kelilit hutang, gitu ya, lagi dapat masalah apa, atau ada yang sakit keluarganya, bisa sholat khusyuk itu karena hudurul qalb, dia benar-benar ya Allah, benar-benar hadir hatinya di hadapan Allah. Tapi itu kan nggak bisa terus-terusan, ya. Apa mau diuji terus sama Allah biar sholatnya khusyuk terus? Kan enggak. Ya. Maka tafahumil ma'ani, mengerti, menghayati, mentadaburi. Tafahum itu faham, al-ma'ani adalah maknanya. Jadi sebenarnya banyak bahasa Arab yang kemudian ya menjadi bahasa Indonesia. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, itu bahasa Arab semua. Diwan, dewan itu dari kata-kata diwan. Diwan itu sebenarnya bisa diartikan juga kantor. Perwakilan, wakil, itu bahasa Arab juga. Rakyat, ra'iyah. MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis bahasa Arab, musyawarah bahasa Arab, rakyat, ra'iyah bahasa Arab juga ya. Tafahumil ma'ani, paham maknanya. Paham itu apa? Mengerti, menghayati, mentadaburi, sehingga setiap yang kita ucapkan dalam sholat kita paham. Karena sholat itu komunikasi kita kepada Allah. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, saya pernah tanya ke konselor, ya, psikolog. 1 kali konsultasi harganya berapa? Ya, untuk daftarnya saja itu 400.000. 1 kali konsultasi. Bayar berapa? 400.000. Buat apa? Buat curhat. Kita difasilitasi 5 waktu sehari. Bayar apa enggak? Gratis. Silahkan curhat sepuas-puasnya sama Allah. Masalahnya kita enggak tahu yang dicurhatkan itu apa, yang kita baca apa. Enggak paham bahwasanya itu media untuk kita yang Allah sediakan. Curhatlah kepada Allah dalam ruku kita, dalam sujud kita, dalam berdiri kita. Gratis. 400 kali 5. Wah, banyak. 1 hari bayar berapa? 2 juta. Itu yang biasa, yang enggak terlalu terkenal ya. Kalau yang terkenal wah bisa lebih mahal lagi. Curhat sama psikolog 400.000 1 tatap muka. Masya Allah. Sama Allah gratis. Kurang lama ditambah sholat sunnah, sholat tahajud, dan sholat-sholat yang lain.
Next. Nah, kita insya Allah hari ini akan belajar nanti secukupnya ya. Secukupnya waktu kita akan belajar memahami apa yang kita baca ketika sholat. Dari kecil dulu kita sudah belajar gerakan sholat. Cara wudhu juga sudah belajar. Bacaan sholat juga sudah ngafalin. Nah, tapi sampai umur kita yang sekarang belum ada pelajaran sekolah atau apapun itu yang memaksa kita ngajarin arti bacaan sholat. Sadar nggak ini? Ya. Dari kecil kita dari umur 5 tahun, 6 tahun sudah belajar gerakan sholat, bacaan sholat, sami Allahu liman, sudah tahu semua. Tapi sami Allahu liman hamidah itu apa? Mungkin masih banyak yang belum tahu. Apa itu sami Allahu liman hamidah? Allah Maha mendengar karena siapa yang memujinya. Padahal sami Allahu liman hamidah dibaca terus, tapi ternyata ada yang umurnya 30, 40, 50, yang 60 ke atas ada ibu. Ada ya, ada ya. Nah, insya Allah jadi umur berapa? 17 tahun lagi hari ini kita belajar. Ya, kita belajar dari mulai takbir sampai salam insya Allah. Next. Ya. Pertama adalah berdiri. Posisi sholat ini berdiri. Disiapkan dirinya untuk berdiri, tegak berdiri. Kemudian pandangan kemana? Pandangan ke bawah, ke tempat sujud. Salah satu hikmahnya apa? Melihat ke bawah. Kita melihat ke bawah, kita melihat ke tanah. Disitulah kita akan dikuburkan. Kita akan dikuburkan di dalam tanah bersama cacing, bersama serangga, bersama ulat, ular dan lain sebagainya. Tanah yang kita lihat, tanah yang di situ, tanah yang sama yang mana di situ kita akan dikuburkan. Sama-sama tanah. Kita melihat ke bawah. Ini juga mengajarkan kita bahwasanya hidup itu ya, kita harus senantiasa melihat ke bawah. Bahwasanya kita ini hambanya Allah, kita ini rendah. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang selalu melihat ke atas, selalu merasa kurang, tidak pernah bersyukur. Apalagi kalau sudah punya kuasa dan lain sebagainya, akhirnya seperti Firaun, mengaku Tuhan, mengaku berkuasa dan lain sebagainya, karena jarang melihat ke bawah. Makanya ketika sholat kita lihat ke bawah. Ini secara tidak langsung mempengaruhi psikologis kita untuk senantiasa memiliki hati yang ridho, rela, kemudian tidak terlalu banyak keinginan. Kita melihat ke bawah. Kemudian kita takbir Allah, ya, takbir itu sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga. Sunnahnya seperti itu. Jadi jangan takbir gini Bapak Ibu, Allahu Akbar, ketinggian ya. Jadi segini saja, segini atau segini. Allahu Akbar. Kita takbir. Takbir itu Bapak Ibu seperti ini ya. Kira-kira kalau saya seperti ini, itu kira-kira tanda apa? Kalau ada orang yang mengangkat tangan seperti ini, tanda apa? Pasrah, menyerah. Ini sebenarnya kita menyerah, pasrah kepada Allah. Orang ditodong itu
entah di negara manapun itu refleks seperti ini, walaupun nggak ada yang ngajari. Jadi kita pasrah menyerah kepada Allah. Sebagaimana arti daripada al-Islam, ya, yang mana ditafsirkan sebagai istislam, itu juga artinya menyerah, pasrah kepada Allah. Sudah pasrah kepada Allah. Masalah-masalah kita itu serahkan kepada Allah. Kemudian Allahu Akbar, kita bersedekah di mana? Ya, di dada sini ya. Walaupun ada juga yang macam-macam, ada yang di perut, ada yang di samping dan lain sebagainya, tapi jumhur ulama itu mengatakan di dada. Kita tutup dada kita yang mana di dalamnya ada hati kita. Hati kita ini penuh dengan keburukan-keburukan, penuh dengan bisikan-bisikan setan. Kita tutup, kita jaga. Sebisa mungkin kita tahan bisikan-bisikan setan kita minimal ketika sholat. Jadi berdiri ikhlas menegakkan sholat lillah, kemudian takbir, kita pasrah, kemudian kita bersedekap, kita menjaga hati, kita melihat ke bawah, kemudian kita menjadi orang-orang yang tawadu, orang-orang yang rendah hati, ya. Kemudian kita memulai sholat kita. Kemudian selanjutnya kita membaca ada istiftah. Ada istiftah itu biasa kita kenal dengan iftitah. Ada Al-Fatihah, kemudian ada ayat Al-Quran. Istiftah ini adalah memohon ampun, membersihkan diri, berserah diri, dan menghadap Allah. Makanya ada yang membaca istiftahnya Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro. Itu membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Ya. Wajjahtu wajhiya, aku menghadapkan wajahku kepada Allah. Kemudian apa lagi? Ya. Dan bacaan-bacaan yang lain nanti akan kita bahas. Kemudian ada Al-Fatihah, ini ada adabnya, ada memujinya, kemudian ada doanya. Kita langsung saja next. Ada yang baca ini Allahumma ba'id baini. Ada angkat tangan yang Allahumma ba'id baini, satu orang ya. Saya jelaskan singkat saja ya. Ini insya Allah sebenarnya ibu bapak sekalian, kan sekarang internet itu sudah luar biasa. Kita arti bacaan sholat, arti iftitah pasti ada di internet ya. Cuman yang tidak ada adalah yang menyadarkan, yang memaksa untuk mempelajari arti bacaan sholat ya. Karena waktunya terbatas, tadi dikatakan tadi 6 jam ya, tapi kita ringkas jadi 3 jam. 3 jam itu 3 pertemuan yang kemarin, sekarang, sama nanti yang akan datang. Jadi mungkin tidak bisa terlalu lengkap ya nanti penjelasan kata per katanya, karena hanya satu orang, jadi minoritas. Saya jelaskan saja. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Pada doa ayat istiftah ini atau iftitah ini adalah di mana seorang hamba itu memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari kesalahan-kesalahannya, untuk disucikan dari kesalahan-kesalahannya, untuk dibersihkan dari kesalahan-kesalahannya. Karena kenapa Bapak Ibu sekalian, setiap manusia tidak luput dari salah dan dosa. Al-insanu mahallul khata' wal nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa dan dosa. Jadi setiap kita ini pasti punya kesalahan. Sedangkan kita sholat berdiri menghadap kepada Allah ya.
Zat yang maha agung, zat yang menciptakan kita, bukan hanya kita tapi juga alam semesta alam. Jadi pastinya kita harus malu. Ya. Kira-kira kalau Bapak Presiden ke masjid ini itu gimana penampilan ibu-ibu, bapak-bapak ya? Walaupun ada yang suka, ada yang nggak suka sama presiden itu. Tapi ketika presiden hadir itu kira-kira paripurna, disiapkan segala macamnya. Ini kita menghadap bukan presiden lagi, kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama kali dilantunkan adalah permohonan maaf, permohonan dihapuskan dari dosa-dosa. Allahumma ba'id baini, ya Allah jauhkanlah aku dari kesalahanku. Kemudian yang keduanya, naqqini minal khotoya, sucikanlah aku dari kesalahan-kesalahanku. Allahumma gsilni, ya itu Allahumma gsil khotoya ya bilma'i wasalji wal barad, ya Allah cucilah dosa-dosa. Intinya minta dibersihkan daripada dosa sehingga pantas untuk menghadap Allah. Ya. Kemudian yang baca Allahu Akbar kabiro, angkat tangan. Allahu Akbar kabiro. Next. Allahu Akbar kabiro. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, mohon maaf. Jangan sampai ada yang keliru. Ya, di hadis tertulis, ini hadis riwayat Muslim. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Hadisnya Allahu Akbar kabira. Jadi jangan dibaca setelah takbiratul ihram langsung kabira. Kadang-kadang mohon maaf, ini keliru ya. Jadi baca takbiratul ihram nih, Allahu Akbar, langsung kabiro walhamdulillahi katsira. Ini keliru. Karena takbiratul ihram itu rukun salat, wajib itu. Ini beda lagi. Takbiratul ihram sendiri, istiftah sendiri. Jadi jangan dibaca Allahu Akbar terus langsung kabiro walhamdulillahi katsira. Ini kurang tepat. Karena dia bacaannya Allahu Akbar kabiro, dia harus lengkap. Jadi Allahu Akbarnya harus 2 kali. Allahu Akbar untuk takbiratul ihram sendiri dan Allahu Akbar kabiro yang untuk istiftah juga sendiri. Allahu Akbar kabiro, Allahu Akbar, Allah Maha besar. Kabiro yang terbesar. Walhamdulillahi, dan segala puji milik Allah, katsira yang terbanyak. Katsir terbanyak. Wa subhanallahi bukratan wa asila, dan maha suci Allah pada pagi dan petang. Jadi ketika kita menghadap Allah, kita memuji Allah, kita mengagungkan Allah. Ya Allah, Engkaulah yang maha besar. Kalau kita mengagungkan Allah, secara otomatis kita merendahkan diri kita sendiri. Walhamdulillahi katsira, ya Allah, segala puji bagimu. Wa subhanallahi bukratan wa asila, ya Allah, maha suci Engkau ya Allah. Tidak ada ketentuanmu yang salah, tidak ada ketentuanmu yang keliru. Dari penciptaan yang paling besar sampai penciptaan yang paling kecil, dari nikmat yang paling besar sampai kesulitan yang paling besar, itu tidak akan Allah keliru untuk menempatkan bagi hamba-hambanya. Allah Maha Adil. Allah bebas dari kesalahan-kesalahan. Makanya wa subhanallah, maha suci Allah. Itu yang menjadikan hati kita ini lapang. Orang yang memiliki su'uzon kepada Allah pasti sempit hatinya. Kalau sudah sempit hatinya, sempit pikirannya. Kalau sudah sempit pikirannya, tidak akan bahagia hidupnya. Kok Allah ngasih aku gini ya?
kok Allah ngasih aku cobaan begini ya? Padahal yang kasih cobaan sama Allah lebih berat, lebih banyak. Ya Allah, kok hidupku kayak gini ya? Padahal dia rumah punya, kendaraan punya, keluarga ada. Tapi ngerasanya, ya Allah, kok hidupku gini ya? Kok gini amat ya? Kok gini? Padahal bisa jadi dia ngeluh seperti itu hanya karena dirasani satu orang. Seakan-akan dunia mau runtuh. Bagaimana orang-orang yang tidak punya rumah, tidak punya kendaraan, tidak punya tempat tinggal, tidak tahu besok makan apa? Bagaimana orang-orang yang setiap hari mendengar letusan bom? Saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza. Anak kecil itu 6 tahun lihat potongan kaki, lihat potongan tangan di jalan itu udah biasa. Narik potongan tubuh saudaranya, ibunya, ayahnya, anaknya. Itu kita nggak perlu mikir aja, kita bisa makan di sini. Apalagi habis ini kayaknya makan. Ada nggak yang doa semalam? Ya Allah, semoga besok bisa makan gratis. Ya Allah, nasi pecel kayaknya enak. Tapi nggak tahu ini lauknya apa ya. Ada nggak yang doa semalam kayak gitu? Nggak ada, tapi disediakan sama Allah. Itulah rahman dan rahimnya Allah kalau kita sadar. Tanpa kita minta pun Allah kan kasih. Masya Allah. Jadi Allah ini maha besar, maha suci, ya, dan maha terpuji. Kemudian selanjutnya, ini sebenarnya ibu bapak sekalian, dia merupakan hadis yang berbeda. Biasanya ditambah wajah tuh ya, wajah tuh wajah dia. Tapi sepanjang ini atau tidak? Enggak ya. Biasanya hanya sampai wa ana minal muslimin saja. Jadi sebenarnya hadisnya Bapak Ibu ini panjang. Rawahu Muslim. Ya, hadisnya panjang tapi kita baca sampai sini aja ya. Sepertiganya kurang lebih. Wajah tu wajhiyah disambung dengan istilah ini. Aku hadapkan wajahku kepada Allah. Coba bayangkan. Apalagi kalau sholat malam itu, ini baca istiftah yang ini kerasa banget. Allahu Akbar, wajah tu wajhiyah. Ya Allah, aku hadapkan wajahku kepadamu. Engkau yang menciptakan fatoros samawati wal ard, engkau yang menciptakan langit dan bumi hanifah secara lurus. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku saksikanlah ya Allah, aku bukan orang musyrik. Next. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, kapanpun Allah mau cabut nyawa kita, bisa kapanpun. Ya Allah, kapanpun Engkau mau cabut nyawaku ya Allah, aku ridho ya Allah, tapi aku minta satu ya Allah kepadamu, cabutlah nyawaku dalam kondisi keimanan terbaikku. Mau ketabrak mobil, mau jatuh ke jurang, mau kena bom kayak orang-orang di Palestina sana. Kita nggak perlu khawatir mati kita itu seperti apa. Yang penting setelah mati kita itu. Yang penting keadaan wafat kita dalam keadaan husnul khotimah. Orang Islam nggak takut mati, tapi nggak juga cari mati. Ya, orang yang beriman tidak takut mati, tapi juga tidak cari mati. Karena dia tahu kematian hanyalah proses bagaimana kita bisa bertemu dengan Allah. Hanya salah satu tahapan saja. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku milik siapa? Milik Allah.
Mau Allah ambil, mau Allah bikin hidup kita susah, mau Allah bikin hidup kita senang, yang penting Allah ridho, itu saja. Lillahi Rabbil Alamin, milik Allah, Rabb alam semesta atau Tuhan semesta alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Sekutu itu tandingan, Ibu Bapak ya, bukan sekutu sesemut, itu bukan ya. Jadi sekutu itu tandingan. Wa bidzalika umirtu, dan dengan itu aku diperintahkan, wa ana minal muslimin, dan aku termasuk, saksikanlah ya Allah, aku termasuk orang muslim, orang-orang yang berserah diri kepadamu. Ini istiftah. Ya, ada 3 pilihan istiftah. Walaupun masih banyak hadis-hadis yang lain dan variasi-variasi lain, tapi umumnya 3 ini yang sering dipakai di masyarakat kita. Kemudian next, kemudian ini sunnah ya Bapak Ibu sekalian, disunahkan membaca ta'awudz sebelum Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu bagian daripada Al-Quran. Sebelum membaca Al-Quran itu disunahkan membaca ta'awudz. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah. Ya. Maka berta'awudz, memohon perlindungan kepada Allah. A'udzu billahi, aku berlindung kepada Allah, minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Kalau mau dilengkapi lagi, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, dari kegilaannya atau dari godaannya, dari kesombongannya, dan dari syairnya. Maksudnya bisa beberapa diartikan juga min hamzihi wa nafthihi itu dari godaannya, dari bisikannya, dan dari tiupannya. Tiupan setan itu bisa berupa sihir. Ya. Next, masuk ke surat Al-Fatihah. Insya Allah ini sudah tahu artinya semua ya. Jadi kita percepat saja. Nanti akan kita jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah. Lillah itu milik Allah. Jadi kalau ada tulisan Allah tidak ada alifnya, itu pasti dibaca lillah. Lillah artinya milik Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah, Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Beberapa ulama menafsirkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini berbeda, ya. Jadi ada pengkhususannya, bukan berbeda, tapi ada pengkhususannya. Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Maha Pengasihnya Allah kasih ke seluruh makhluk. Ar-Rahman. Ibu-ibu, bapak-bapak, kira-kira orang musyrik, orang kafir itu bisa makan atau tidak? Bisa. Padahal mereka menyekutukan Allah, Tuhan, Zat, Rabb yang menciptakan mereka. Tapi tetap Allah kasih makan atau tidak? Tetap. Itulah Rahmannya Allah. Allah Maha Pengasih, tidak pilih kasih, semua dikasih. Yang muslim dikasih, yang kafir dikasih, hewan-hewan dikasih, tumbuh-tumbuhan dikasih. Tapi Ar-Rahim yang Maha Penyayang, dan ini ulama menafsirkan Ar-Rahim khusun lil muslimin, khusus untuk orang-orang muslim. Sayangnya Allah itu khusus untuk orang-orang muslim. Allah kasih hidayah kepada mereka. Allah jadikan sakitnya penggugur dosa, ujiannya adalah sesuatu yang mendekatkan dia kepada Allah, sesuatu yang memicu kesabarannya, yang mana sabar itu mendatangkan pahala yang besar. Maka rahimnya Allah khusus lil muslimin. Malik Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, jadi batasnya ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah aku menyembah,
dan hanya kepadamu lah aku mohon pertolongan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kita nyembahnya nggak boleh kepada selain Allah. Nyembah batu, nyembah gunung, nyembah pohon, nyembah danau, nyembah laut. Ya. Saya ke Nobel itu ada salah satu tempat, ya. Itu masih ditaruh kayak sajen-sajen, bunga-bunga, kadang ada makanannya, roti apa, kadang ada rokoknya. Ini perbuatan syirik Bapak Ibu sekalian, ya. Dan syirik adalah sebesar-besarnya dosa. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan bisa mengampuni dosa yang lain liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki. Jadi untuk praktik-praktik semacam ini Bapak Ibu sekalian, mungkin naudzubillah kalau masih ada atau saudaranya masih ada, diperingatkan, ya, memasang raja. Saya di tempat saya yang sekarang, di pondok yang sekarang di Japan itu sebelumnya koperasi, kemudian lama kosong, kemudian kita bersihkan untuk jadi pondok ketika itu. Itu banyak sekali raja di jendela-jendela, atas pintu, di tembok, di paku dan lain sebagainya. Banyak sekali raja ini. Ya saya gampang saja dikumpulkan, dibakar gitu aja. Nggak ada saya sakit, kesurupan apa segala macam, enggak. Itu kesyirikan, berarti meyakini bahwasanya kalau itu ditempel usahanya jadi lancar. Kalau itu ditempel itu menghalangi dari orang-orang yang apa? Syirik, menghalangi dari orang-orang yang tidak suka dan seterusnya dan seterusnya. Kita punya Allah, kenapa nggak minta langsung kepada Allah? Itu merupakan hal yang menyekutukan Allah. Naudzubillah summa naudzubillah. Ya. Maka iya karena kalau ini dipahami, ini kita baca setiap sholat 17 rakaat setiap hari, itu yang wajib, belum yang sunnah-sunnah. Iya karena abudu ya Allah. Iya ini Bapak Ibu sekalian, artinya hanya kepada Engkau ya Allah. Jadi kalau kita masih pakai raja, kasih sesajen, kasih ini, kasih itu, berarti ini kita membatalkan iyakannya kita. Padahal diiyakan dalam surat Al-Fatihah, dalam setiap rakaat sholat kita menyebut ya Allah hanya ya Allah hanya kepada Engkau kami menyembah. Tapi masih takut sama yang lain, tapi masih ngasih sedekah untuk sosok-sosok gaib yang lain. Naudzubillah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Ya. Jadi kalau ada yang masih ada raja di toko atau itu, jangan-jangan nggak tahu juga raja itu isinya apa, tulisannya apa. Seringkali itu bukan ayat Al-Quran Bapak Ibu. Saya pernah bongkar ya. Ustaz, mohon maaf, itu di toko saya ada Ustaz, tapi saya nggak berani nyopotnya. Panggil saya, tolong saya copot nanti. Ya, kita rupiah sama-sama insya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi bukan minta pertolongan ke dukun, bukan minta pertolongan dengan raja atau dengan sajen atau dengan apapun itu. Nah, bagian yang atas ini, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ini adalah bagian dari adab kita kepada Allah. Kita mengagungkan Allah, kita memuji Allah, kemudian kita berikrar kepada Allah bahwasanya kita hanya menyembah dan hanya meminta pertolongan kepada Allah. Baru inti doanya di bawah. Ini juga mengajarkan kita adab untuk berdoa. Kalau kita berdoa, ya, misalnya bapak-bapak
Pagi-pagi anak-anaknya teng-teng. Pak, duit. Nah, gimana kira-kira? Ya, ada adabnya. Ya. Ibunya udah minta duit ke bapaknya, minta duit juga ke ibunya. Biasanya cari-cari pujian dulu. Ya. Ibu makin cantik deh hari ini. Walaupun ibunya tahu, ini pasti ada maunya. Memang adabnya seperti itu, kita memuji Allah dulu. Baru lanjutannya kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu seperti apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, ya Allah. Ya Allah, berikanlah aku jalan yang lurus, ya Allah, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, ya Allah. Ya. Tapi gambaran kita nikmat itu selalu harta, kekayaan, kemudian kemewahan, ya. Tahu nggak Bapak Ibu sekalian, yang ditafsirkan oleh para ulama an'amta 'alaihim, orang-orang yang Allah beri nikmat itu siapa? Para nabi, para rasul. Para nabi dan para rasul. Kenapa Allah beri nikmat kepada mereka? Karena mereka lah orang-orang yang paling dekat kepada Allah. Pengen gak nikmatnya para nabi dan rasul? Beneran pengen? Nabi dan rasul itu paling banyak ujiannya di dunia ini, Bapak Ibu. Ya. Coba lihat Nabi Ayub, bagaimana diuji dengan sakit, seluruh tubuhnya hampir habis kecuali lisannya yang senantiasa berzikir kepada Allah. Anak-anaknya meninggal semua, rumahnya roboh, kekayaannya habis, tubuhnya sakit-sakitan. Yakin pengen jadi Nabi dan Rasul? Pengen diberi nikmatnya Nabi dan Rasul, ya? Nabi Nuh berdakwah ribuan tahun, ya. Kemudian hanya segelintir orang yang mengikuti. Bahkan keluarganya sendiri itu tidak ikut, anaknya sendiri tidak mendapat hidayah. Nabi Muhammad, ya, bagaimana beliau diboikot, menahan lapar sampai mengikat batu di perutnya, dilempari sampai berdarah-darah oleh penduduk Taif, dan penderitaan-penderitaan yang lain. Nah, yakin masih mau nikmatnya Nabi dan Rasul? Nah, ini kok diam? Tadi pada jawab semua. Ya. Nabi yang enak kayaknya cuma satu, ya, Nabi Sulaiman aja, ya. Makanya Nabi Sulaiman itu berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan sampai Engkau beri nikmat ini kepada orang lain, ya. Cukup aku saja, karena dia tahu ini kalau dibagi ke orang lain pasti ngaku Tuhan, ya. Bayangkan bisa bicara kepada binatang, bisa bicara kepada jin, bisa merintah jin, bisa menaiki awan, bisa kekayaannya luar biasa, pasti ngaku Tuhan. Jadi Nabi Sulaiman itu doanya, jangan sampai Engkau beri nikmat ini kepada orang selainku di alam semesta ini, fil alamin. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku jalan yang lurus, jalan yang Engkau beri nikmat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang dimurkai dan juga bukan jalan orang yang sesat. Para ulama menafsirkan siapa orang yang dimurkai. Orang-orang yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi, orang-orang yang menggenosida saudara-saudara kita di Gaza. Kenapa mereka dimurkai? Ya, lihat bagaimana sejarah Bani Israel dalam Al-Quran. Coba bayangkan,
sudah diselamatkan dari penjajahan Firaun. Dibelahkan lautan di depan mata mereka. Lihat lautan itu dibelah. Coba bayangkan. Setelah selamat dari Firaun, mereka minta makanan. Nabi Musa doa, dikirimi manna wa salwa, dikirimi hidangan dari langit. Di depan mata mereka, mereka melihat kebesaran Allah, kebenaran risalahnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Di depan mata mereka. Habis itu baru ditinggal sebentar oleh Nabi Musa, bikin patung sapi. Mereka sembah sendiri. Nah ini kan bodoh gitu. Makanya dimurkai oleh Allah. Dan walad dolim, ad-dolim di sini ditafsirkan oleh para ulama adalah orang-orang Nasrani. Kenapa demikian? Karena mereka itu dalam kitabnya sudah jelas. Nabi Isa itu menyuruh untuk menyembah Allah. Nabi Isa itu mengaku bahwasanya dia adalah utusan Allah. Sudah jelas. Bahkan sekarang Bible yang sekarang itu sudah dirubah ratusan mungkin ribuan kali. Ribuan kata sudah dirubah-rubah. Tapi tetap sampai detik ini Bible yang ada saat ini tidak ada satupun ayat yang mengatakan atau yang menjelaskan bahwa Nabi Isa mengaku, Yesus itu mengaku Tuhan, atau Yesus itu minta disembah. Sembahlah Bapakku, berdoalah kepadanya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka dikatakan ini termasuk orang-orang yang sesat karena kitabnya ini udah benar, tapi kok dia bikin pemahaman yang menyimpang. Jadi dikatakan sesat. Kemudian next, ya. Kemudian kita masuk ke ruku, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nanti gambaran umumnya saya paparkan. Kemudian untuk menghafalnya silahkan ya cari terjemah arti bacaan sholat masing-masing dari HP-nya. Ya. Dan kemudian dihafalkan. Biar setiap kali takbir Allahu Akbar, nah itu ya Allah Engkau yang Maha Besar. Ya. Jadi gambarkan kebesaran Allah itu seperti apa. Gambarkan betapa banyaknya nikmat yang Allah kasih kepada kita. Kan kita semua ini pernah ngerasa sakit, Bapak Ibu ya. Gimana rasanya sakit itu? Ya. Tapi Allah lebih sering kasih kita sakit, tapi lebih sering kasih kita sehat. Sehat. Nah ini yang jarang kita syukur. Kemudian masuk ke ruku, Bapak Ibu sekalian. Ya, ruku kita menunduk seperti ini dan usahakan lurus ya. Bapak Ibu yang masih bisa lurus punggungnya maka luruskan. Kecuali yang sudah tidak bisa lagi lurus. Ya. Yang masih bisa lurus punggungnya luruskan. Jangan malas-malas. Insya Allah Allah jaga kesehatan kita sampai kita tua nanti. Maka salah satu orang-orang yang tercela dalam hadis adalah orang-orang yang tidak meluruskan punggungnya ketika ruku dan sujud. Maka luruskan. Lurusnya seperti apa? Kalau ditaruh gelas di atas punggungnya maka gelas itu tidak jatuh. Itu perumpamaan dalam hadis. Ya. Lurus. Ketika tunduk, ketika ruku ini Bapak Ibu sekalian, ya, berarti kita merendah di hadapan Allah. Ya. Dan ruku ini bisa menjadi isyarat penghormatan. Makanya orang Korea ya nunduk. Orang Jepang lebih rendah lagi nunduk. Kalau orang Jawa, monggo nunduknya segini aja. Itu hampir sama dalam rangka menghormati. Dalam sholat pun kita
tunduk kepada Allah. Tunduk itu apa? Patuh, hormat, malu. Ya. Di hadapan Allah, di hadapan Allah. Apa yang kita baca ketika rukuk? Ada yang ini subhanallah wa rabbana, angkat tangan satu orang ya tadi. Subhanallah ini singkat saja ya, karena tidak banyak yang baca. Subhanallah wa rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Intinya adalah maha suci Engkau ya Allah, dan dengan segala pujimu ampunilah aku. Ya. Jadi intinya memuji Allah, mensucikan Allah, memohon ampun kepada Allah. Jadi selaras dengan gerakannya, ya. Kita tunduk, kita memuji Allah, kita mohon ampun kepada Allah. Kemudian kebanyakan ini ya, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Angkat tangan, mayoritas ya. Subhana maha suci, Rabbiya, Rabbku atau Tuhanku, Al-Azimi yang maha agung, wa bihamdi, dan dengan segala pujinya. Kita tunduk kepada Allah. Allah kita yakini sebagai sosok yang maha agung. Kalau kita bisa tunduk kepada orang tua, kita bisa tunduk kepada orang yang berkuasa, maka kita harus lebih tunduk lagi kepada Allah. Karena Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, wa bihamdi, dan dengan segala pujinya. Jadi tunduk kita di hadapan Allah. Bayangkan kita tunduk ya Allah. Ya. Dan gerakan dan bacaan sholat itu ibu-ibu bapak-bapak sekalian boleh dilama-lamakan. Khususnya kalau sholat sendiri, munfarid, boleh dilama-lamakan. Ya. Tapi mentang-mentang, yang bagus itu dilamakan. Iya benar, yang bagus dilamakan. Terus ada bapak-bapak jadi imam, dilama-lamakan. Allah 1 jam. Pulang-pulang gini semua. Ya kalau imam disesuaikan, ya imam disesuaikan. Sama seperti sujud. Sujud itu sunnahnya dilamakan. Bukan hanya sujud terakhir. Tapi memang imam itu kadang sujud terakhir saja yang lama. Karena kalau setiap sujud lama itu 4 rakaat misalnya kali 2, 8 kali sujud lama semua, ya besok-besok nggak ada jamaahnya. Ya, pindah masjid jamaahnya. Kayak ini lama gitu. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Maha suci Engkau Rabbku, maha suci Tuhanku, Rabbku yang maha agung dan dengan segala puji. Tunduk kepada Allah. Ya, tundukkan hati kita, tundukkan pikiran kita. Pikiran kita kadang-kadang masih suka suuzon sama Allah. Pikiran kita kadang-kadang masih mudah diganggu oleh manusia. Padahal tujuan kita itu meraih ridhonya Allah, bukan meraih ridhonya manusia. Mau seluruh dunia benci kepada kita asalkan kita taat kepada Allah, ya, itu sudah cukup bagi kita. Tapi orang yang taat kepada Allah, ya mungkin akan ada yang benci, tapi akan banyak juga yang mencintai. Itu sudah fitrahnya. Ya, fitrahnya seperti itu. Nabi Muhammad banyak yang membenci, banyak juga yang mencintai. Ya. Next. Ya. Kemudian setelah rukuk kita i'tidal. Nah, dalam i'tidal ini kita fokus memuji Allah. Jadi setelah kita menundukkan diri kita, punggung kita, kepala kita kepada Allah, hati dan pikiran kita tundukkan kepada Allah, kita kembali tegak. Ya, i'tidal. Kemudian apa yang kita baca? Ya. Sami Allahu liman hamidah. Paling minimal ibu-ibu ini hafal arti daripada i'tidal, ya. Sami Allah, Allah mendengar. Sami'a, Allah mendengar. Sami Allah, Allah mendengar. Liman, bagi siapa? Hamidahu, yang memujinya. Allah
mendengar bagi siapa yang memujinya. Saya ulangi lagi, Allah mendengar bagi siapa yang memujinya. Karena sering ya di majelis-majelis itu yang tahu sami Allahu liman hamidah hanya 2 orang, 3 orang gitu. Padahal dibaca terus, sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar bagi siapa yang memujinya. Ini ada sejarahnya. Ya. Ketika itu sahabat Ali kalau tidak salah ya, Ali itu terlambat sholat karena ada orang tua gak enak mau mendahului. Kemudian masih dapat rukunya Rasulullah ketika itu yang mengimami. Kemudian akhirnya mengucap alhamdulillah masih bisa dapat rokaatnya. Rokaat itu kan dari ruku. Jadi kalau ketinggalan berdiri tapi masih dapat ruku, itu sudah dapat 1 rokaat. Ruku rokaat itu dari satu kata yang sama, ya, dari asal bahasa yang sama. Maka tidak perlu mengulang sholat yang rokaat dia dapat rukunya. Nah kemudian sahabat itu mengucap apa? Alhamdulillah masih dapat rukunya imam. Kemudian Rasulullah itu ditahan sama malaikat agar nunggu sahabat yang terlambat ini. Ya. Kemudian ketika sahabat mengucap alhamdulillah, kemudian Rasulullah mengucap sami Allahu liman hamidah. Ya. Allah mendengar ucapan alhamdulillah, maka ini diabadikan. Kemudian bacaannya apa? Rabbana walakal hamd. Ya Rabb kami, bagimulah segala puji. Sampai sini cukup, boleh. Ya. Jadi kita berdiri mengucap ikrar bahwasanya Allah itu mendengar yang memujinya. Ya Allah, aku yakin bahwasanya Engkau mendengar siapa saja yang memujimu ya Allah. Maka saksikanlah aku termasuk hamba-Mu yang memuji Engkau. Rabbana walakal aku memujimu ya Allah. Rabbana walakal hamd. Ada yang ditambahkan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Pujian yang terbanyak, terbaik, yang penuh keberkahan di dalamnya. Ada juga yang ditambahkan milas samawati wa minal ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Next. Ya, sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh apa-apa yang kau kehendaki dari segala sesuatu selain itu. Jadi intinya pujian Allah itu meliputi semesta alam. Pujian Allah itu meliputi semesta alam. Yang menariknya di sini, wa min ma syi'ta min syai'in ba'd. Kan langit sudah disebut, bumi sudah disebut. Kemudian ada lagi disebutkan wa min ma syi'ta min syai'in ba'd, dan sepenuh apapun yang kau kehendaki selain itu. Ya, kan ada teori-teori, bisa jadi ada universe lain, ada tata surya lain, ada dunia yang lain. Ya Allah, kalaupun ada, Tuhan ya pasti Allah. Kalaupun ada dunia lain, kalaupun ada galaksi lain, kalaupun ada tata surya lain, ya, pasti Tuhannya Allah. Allah alam. Alien itu ada apa enggak? Kan konspirasi. Kalaupun ada, Tuhannya alien itu pasti Allah. Ya. Pasti Allah. Next. Nah, kemudian kita sujud. Sujud itu apa Bapak Ibu sekalian? Merendahkan diri kita, menyerahkan diri kita, mengenal diri kita. Ya. Kita sujud Bapak Ibu meletakkan kepala kita, ya, sejajar dengan kaki kita. Artinya apa? Di tempat yang paling rendah. Karena memang sejatinya kita adalah hambanya Allah. Ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, coba bayangkan, ketika kita sujud, kepala kita letakkan sejajar dengan tangan kita, lutut kita, kaki kita. Kita benar-benar merendah di hadapan Allah. Benar-benar rendah.
Sehingga apa? Sehingga hati kita ini menjadi lembut, pikiran kita ini menjadi tenang. Kita tempelkan di tanah. Kalau secara medis, ya nanti mungkin kapan-kapan akan kita bahas. Setiap gerakan itu Bapak Ibu sekalian ada manfaat medisnya. Contoh sedikit saja, ketika kita sujud, maka itu mengalirkan secara deras darah ke otak. Itu merefresh otak. Ya. Itu secara medis. Secara psikis Secara psikisnya adalah kita merendah sehingga kita pasrah kepada sosok yang menciptakan kita, sehingga kita yakin bahwasanya beban-beban kita ini bukan kita yang menanggung, bukan kita sendiri, tapi kita punya Allah yang maha besar. Mengenal diri kita, menyerahkan diri tadi, merendahkan diri, mengenal diri kita bahwasanya diri kita adalah hambanya Allah. Diri kita adalah hambanya Allah. Hamba berarti menghamba. Inti daripada kebahagiaan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ya, inti daripada kebahagiaan adalah kembali kepada fitrah. Fitrah itu adalah hukum-hukum, garis-garis yang sudah Allah tetapkan. Fitrahnya anak berbakti kepada orang tua. Kalau dia mau sukses, mau berhasil, mau bahagia hidupnya, maka berbakti kepada orang tua. Fitrahnya istri adalah taat kepada suami. Mau tenang, ayam, nyaman hidupnya, taat pada suami. Fitrahnya suami adalah mengayomi, menafkahi istri dan keluarganya. Mau tenang, bahagia hidupnya, nafkahi istri, ayomi keluarganya. Itulah fitrah. Fitrah murid adalah taat pada gurunya. Sekarang kan banyak kasus-kasus ya, murid mengajar berantem guru jewer dikit dipolisikan, kemudian ya beginilah pendidikan sekarang. Anak SMA nggak bisa tambah-tambahan. Saya menyaksikan sendiri. Ya, dulu ketika di pondok saya menguji anak lulusan SMP, kan berarti ya SMA ya. Perkalian nggak bisa, tambah-tambahan ada yang masih salah-salah. Coba bayangkan. Bahkan ada yang baca huruf itu loh nggak bisa. 1235 itu nggak bisa. Ada angka-angka itu nggak bisa baca. Coba saja tes, banyak sekali yang seperti itu. Ya, jadi kembali kepada fitrah kita. Kalau kita mau mendapatkan kebahagiaan, untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, maka kita kembali kepada fitrah kita sebagai hambanya Allah. Kalau hamba tugasnya apa? Menghamba kepada Allah, beribadah kepada Allah, meniatkan segala sesuatu yang dilakukan karena Allah. Kalau mintanya kepada Allah. Ya. Next. Bersujudlah sementara masih ada peluang, karena ada berjuta manusia di dalam kubur dan ingin kembali dihidupkan supaya dapat bersujud kepada Allah. Next. Nah, bacaannya yang awal sama, kemudian next. Sebelumnya. Subhana, kalau yang ruku tadi subhana rabbiyal azim, yang maha agung. Kalau sujud, ketika kita merendahkan diri kita, kepala kita, ya, kita rendah serendah-rendahnya, kemudian kita mengucap ini, Maha suci Allah, Rabbu yang maha tinggi. Jadi ketika kita rendah, siapa yang tinggi? Allah. Ya, Allah. Mungkin sampai sujud dulu. Ya, Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Ya, semoga ini bisa membuka wawasan tentang bagaimana